Koneksi antar materi 2.2 Kompetensi Sosial Emosional atau KSE. Tentang PSE dan KSE. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami dan menghayati dan mengelola emosi yang biasa disebut dengan kesadaran diri. 2. Menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kerangka kompetensi sosial emosional sendiri terdiri dari 5 hal, yaitu kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati kepada orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Sedangkan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Koneksi dengan materi 1.1 yaitu refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa keluarga adalah tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Dalam KSE, pada penerapan pembelajaran sosial dan emosional bukan hanya mencakup ruang lingkup kelas dan sekolah, namun juga melibatkan keluarga dan komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Trisentra atau 3 pusat pendidikan, salah satu gagasan Ki Hajar Dewantara yang menerangkan bahwa pendidikan harus berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Koneksi dengan materi 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Pada nilai dan peran guru penggerak, kita mengenal profil pelajar Pancasila yang mengandung 6 dimensi yang kesemuanya berakal dari falsafah Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Mencermati 5 kompetensi sosial dan emosional, maka KSE ini erat kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, ketika seorang guru menuntun murid perlu mengeluarkan ide yang baru dan orisinil untuk memecahkan masalah, yaitu dimensi kreatif, diperlukan juga kemampuan bernalar kritis untuk melihat permasalahan yang ada. Dalam situasi tersebut, murid menerapkan kesadaran diri dan manajemen diri dari KSE. Koreksi dengan materi 1.3 yaitu visi guru penggerak. Di sekolah, pendekatan Bagja dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal baik yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nantinya, kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah dan visi setiap warga sekolah. Visi sekolah salah satunya adalah mewujudkan well-being murid yang optimal. Menurut Nobel dan McCart, menyebutkan bahwa well-being murid yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan atau relatif stabil yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif, serta sama
dengan sesama murid dan guru, resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Well-being sendiri dibangun menggunakan fondasi kompetensi sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Hal ini sejalan dengan gambaran bagaimana integrasi KSE dalam 3 bagian kegiatan pembelajaran, yaitu pembukaan yang hangat, kegiatan inti yang melibatkan, serta penutupan yang optimistik. Kesimpulan, setiap modul yang dipelajari memiliki koneksi yang kuat terhadap materi kompetensi sosial emosional. Posisi kompetensi sosial emosional adalah landasan bagi materi lain yang ada di modul ini, mengingat KSE ini lebih menekankan kepada kepentingan diri sebelum dapat menyebarkannya kepada orang lain dan mengajarkannya kepada para murid. Demikian koneksi antar materi ini saya buat, mengingatkan saya pribadi terhadap materi sebelumnya dan mengaitkannya dengan materi yang baru saja saya pelajari. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.